Ya, jadi tadi kan yang disembah ya, manusianya apa Tuhannya kan gitu. Hmm. Apakah dia sudah bangkit baru dijadikan Tuhan atau dia masih di bumi dia jadi Tuhan kan begitu. Mm-mm. Kalau kita lihat itu ya, saya jawab ya. Di dalam Injil Matius ya, bab 2 ayat 1 sampai 12 itu ya artinya menjawab dengan jelas bahwa orang Majus ya datang dari negeri timur yang jauh, kurang lebih 2000 kilometer ya kira-kira gitu ya. Mm-mm. Endong si Suwantoro Mereka 50.000. Terima kasih ya. Lanjut. Kok jadi gue potong-potong sih? ya mereka hanya Oh, datang untuk sudah. menyembah Yesus seorang bayi yang lahir di Bethlehem. Ya, kayak gitu. Dimana dia raja orang Yahudi kayak gitu. Kalau menyangkut dengan menyembah dalam Al-Quran juga menyembah itu hanya bukan kepada manusia tapi menyembah kepada Allah atau Tuhan itu sendiri kan begitu. Mm-mm. Jadi untuk ketuhanan Kristen tentunya ya memang dalam pemahaman bahwa Yesus yang turun menjadi manusia kan itu kalau kita lihat di Yohanes 1 firman itu pada mulanya dan kita tahulah dia dia turun menjadi manusia. Kalau kita baca Yohanes 1 dari sampai berapa itu sudah menggambarkan itu Yohanes itu adalah muridnya Yesus itu sendiri yang berbicara bersaksi Mm-mm. tentang Yesus itu adalah Allah. Begitu pula ketika dia bangkit, eh, Thomas yang mengatakan kepada dia bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Dan bahkan waktu dia dipertanyakan oleh apa namanya ya, apakah engkau raja? Ya, dan dia ya engkau sendiri yang mengatakan aku adalah raja. Jadi dia punya ada disematkan dia raja, imam dan nabi itu sendiri dan itu Mm. kespesialannya dia. Dan dia itu istilahnya dia memang istilahnya turun menjadi manusia kan firman itu turun menjadi manusia kan dan tinggal di Boleh saya potong sedikit, Bang? iya Ketika Anda tadi mengatakan apakah engkau raja, Yesus nggak menjawab engkau yang mengatakan aku raja, bukan begitu jawabannya, Bang. Itu di dalam Yohanes 18 ayat 36. Apakah kau raja? Dia jawab oleh Yesus. Aku bukan raja di dunia ini. Sekiranya aku raja, tentulah kaumku akan datang membela aku saat aku diserahkan. Begitu, Bang, yang benar, Bang. Tapi kalau yang ditanya apakah engkau Mesias, anak Allah? Dijawab oleh Yesus, engkau yang mengatakannya. Begitu, Bang. Lanjut. Sip, ya udah aku info dulu ya sebelum dilanjut. Alhamdulillah ini dari Akhina Mansur telah masuk 2 juta. Masya Allah, Allah Maha Baik, Allah Maha Pemurah. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan kali lipat Akhina Mansur dan semoga bermanfaat sangat bermanfaat maksimal Udah di rumah berapa Tafis di nanti. Bangkores? Udah berapa Aku di Bangkores? berarti 2.900.000 ya? Iya, 2.900.000. Masya Ya, aku. Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut, lanjut. Ayo yang di sini tembuskan 2000 supaya bisa diambil ya. Karena kalau cuma 783 nggak bisa diambil nanti. Tembuskan 2000 biar bisa diambil dari TikTok. Ayo dilanjut gipnya. Tapi sebentar. Statsugi, bukannya di aku sama Bang Handi tuh udah penuh ya? Apa kita tutup aja yang di YouTube ya? Udah aja ya? Nggak Atau usah, gimana? nanti kan bisa kita gunakan untuk lain-lain. Banyak itu memerlukan dana itu. Oh Biarin gitu. aja. Oke deh. Sip. Jazakallah khair umat. Lanjut. Silakan ya ditanggapi ini tadi ya, Brother Franky. iya benar Mute-nya. ya itu Hah? Satu kali aja Pak Frankie ditekan, jangan double nanti. Gitu tuh. Aku makan ya dulu ya. Oke, siap. artinya apa yang dikatakan nama Ustadz Suki itu betul. Jadi Yesus Ya. dia mengatakan seperti itu bahwa bukan aku yang mengatakan tapi mereka sendiri yang mengatakan. Artinya ya di dalam
suatu tradisi, apalagi Yesus itu kan sejarahnya dia datang di orang-orang yang sederhana, ya kan? Berarti yang lahir itu Tuhan berarti Pak Franky ya? Kalau kita baca di Alkitab Hmm. kan firman turun menjadi manusia kan kan Gabriel turun mengabarkan kabar Iya. itu kepada Maria bahwa Hmm. apa di kandunganmu tuh bukan istilahnya hasil Iya, enggak persetubuhan artinya yang manusia kalau baca di Lukas yang 2 ayat 11 itu kan yang lahir Tuhan kan? ya kalau kalau turun dia dilahirkan Hmm. secara manusiawinya ya pasti manusia, Bukan tetapi Tuhan. rohnya ya ilahi. Kalau Enggak, rohnya ya pasti ilahi. kalau saya baca nih Lukas 2 ayat 11 nih, telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud, kan artinya telah lahir itu kan ada satu kronologis sesuatu yang lahir kan gitu. Dan kebetulan yang lahir di situ adalah juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir Tuhan kan? Eh, Mungkin satu apresiasi buat orang yang si Lukas yang menulis itu. Iya, kan tertulis kan Pak Franky bahwa telah lahir bagimu juru selamat kan gitu, Kristus Tuhan. Berarti kan yang di situ ada satu kronologis kelahiran tentang Tuhan yang namanya Yesus kan gitu. Anda setuju nggak kalau? Iya. Nah, Kalau secara ini ya eh, hmm, saya setuju karena dia itu hmm. turun itu kan sudah dinubuat juga. Nggak turun Pak, Ya itu kan? lahir Pak, bukan turun, itu Ya, lahir di, kan lahir Pak. Nggak, kalau turun itu kan makanya sesuatu dari atas ke bawah gitu loh. Kan itu lahir betul, dia dari rahimnya Maria kan gitu. betul. Ya, Berarti dia kalau memang ada, kalau ada yang lahir, berarti ada yang mati dong kan gitu. iya betul pasti. Berarti Cuma gimana Pak? perbedaannya dia dengan Hmm, proses kelahiran manusia. Kalau kita kembali ke Adam dan itu hmm, manusia terbentuk, ciptaan hmm, kita sebagai manusia awal pada awalnya hmm, ya dari tanah gitu. hmm. Iya. Tapi Berarti kalau kan, tapi kalau Yesus yang di dalam kayak Tuhan kan dia hmm, istilahnya meniup rohnya ke dalam rahimnya tanpa ada hmm, hasil hubungan atau sperma kan begitu. hmm, iya. Berarti kalau menurut saya bahwa dia itu bukan terbuat dari tanah kayak gitu. Iya, Dia gue paham turun. itu. Yang itu saya paham Pak Franky. Artinya yang saya maksudkan di situ sesuai dengan Lukas bahwa ada satu kronologis kelahiran tentang Tuhan. Berarti kalau ada lahir pasti ada dong yang namanya mati kan gitu. Apakah Tuhan di Betul. dalam imannya Pak Franky itu Tuhan pernah mati? Kalau Tuhan itu kan tidak pernah mati, manusianya. Hmm. Jadi Oh, manusianya. manusianya yang mati Hmm. kayak gitu. Makanya kan kita bisa ke kombinasi dengan eh, pernyataan dari ayat itu bahwa firman turun menjadi manusia kan begitu. Hmm. Enggak, Tentunya tapi ayatnya ada kita loh Pak. Berarti sebentar Pak, saya potong. Saya ngambil inti. Berarti Pak Franky tidak mengimani bahwa Tuhan pernah mati. kalau Tuhan itu kan tidak pernah mati. Dia Oke, bilang Bapak Tuhan buka di mati. dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Coba Bapak buka di situ. Terus saya umumkan dulu nih. Berkorintus melulu, ntar dulu. Nur Hadi 500.000, dapat Ibnu Habib 1 juta. Ya, gitu ya. Gitu laporannya Pak D. Iya. Coba Pak Franky Kita buka tidak nih. bersahabat. 1 Korintus 11 ayat 26. Jangan gitu dong Bang Andi. Ustaz Andi. Iya, gimana Pak Franky? Nggak konsentrasi saya ini banyak banget ini harus gue respon. Catat sini loh. Ini amanah lo ya. Awas lo. Satu Korintus berapa? Ini lagi nih Pak Ya, Haryono. 1 Korintus. Haryono 250.000. Haryono 250.000. Makasih Pak Haryono. Saya balas dulu. Lanjut. Hmm.
Coba Bapak buka di 1 Korintus 11 ayat 26. Pak Franky coba dibaca. Korintus 11. Ya, ayat 26. 1 Korintus 11 Hmm. ayat 6. Iya. Apa bacanya? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Nah, apa itu dibaca di situ? Kematian Tuhan kan? Oh, iya, karena Coba ulangi mungkin salah baca Pak Franky salah baca. Coba diulangi lagi. Mungkin salah baca kayaknya. ya, jadi sebab setiap kali kamu makan, ini kan yang nulis apa Rasul Paulus ya kepada orang di Iya. Korintus ya. Karena pernyataan deklarasi dari Rasul Paulus itu sudah mengatakan bahwa ketika dia berjumpa dengan Yesus melalui Ananias misalnya ya, kan itu dia mengatakan bahwa Yesus Tuhan, kan begitu. Iya. Di sini dia sampaikan ke orang Korintus, dia sudah mengatakan ini adalah Tuhan gitu. Kan peristiwa ini Iya. kan di Last Supper-nya kan gitu. Dia mengatur roti ya, sebagai lambang. Jadi makanya di sini Rasul Paulus menulis surat ini dengan Enggak, penegasan. intinya gini Pak Franky. Intinya ada nggak narasi bahwa ada satu kronologis tentang kematian Tuhan? Ada nggak intinya di situ? Ada dong kan harusnya. Iya. Artinya Jadi- pernyataan ini Pak Franky. Bentar Ya, Pak lanjut, Franky. Ustaz Jadi Gigi. gini loh. Jadi Lanjut, gini loh, Ustaz Gigi. kenapa Paulus itu meyakini bahwa Tuhan itu yang mati? Karena di dalam Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan, tetapi dia sendirilah yang harus mati. Jadi yang mati itu harus Tuhan. Karena kalau yang mati itu bukan Tuhan, maka penebusan dosa itu sia-sia. Manusia tidak bisa menebus dosa manusia, Pak. Hanya Tuhan yang bisa. Makanya bukan duta, bukan Tuhan, bukan utusan, tapi Allah itu sendiri yang harus mati. Makanya Paulus mengatakan Tuhan itu harus mati. Begitu, Pak. Lanjut. Saya makan dulu, Bang Valen. Oke, siap Ustaz Gigi. Berarti jangan salahkan kami gitu loh. Karena kami umat Islam ketika berdialog mengambil referensi dari Rasul Paulus gitu. Berarti intinya Pak Franky sekarang percaya nggak ada satu kronologi kematian tentang kematian Tuhan? Iya, tapi gini Bang Umar ya, Iya, Valen. boleh. Boleh. Gitu. Saya yakin bahwa andai kata Pak Valen juga misalnya bertemu dengan Tuhan ya, ini saya kasih kronologi. Bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Dia melihat peristiwa-peristiwa dan dia menulis kepada orang Korintus, menulis kepada orang Jawa kayak gitu misalnya Pak Valen. Dia tahu bahwa yang bertemu dengan dia, yang menyembuhkan dia adalah Yesus itu sendiri kan. Oh Yesus ya. dan dia terhadap Yesus itu adalah Tuhan. Maka satu pengenangan, ini adalah satu peristiwa mengenangkan. Mengenangkan, ingat ya, bahwa dalam meaning di sini adalah pengertian adalah dia mengenangkan dan satu pernyataan yang menegaskan. Itu dia menegaskan, istilahnya deklarasi dia terhadap Yesus itu bukan lagi manusia tapi itu Tuhan. Lah iya Pak, kan benar kan Pak? Berarti Tuhan mati kan gitu Pak? Ya menghormati, ini penghormatan ini. Ini dia menghormati ini sebagai Lah iya, berarti simbolis. clear Pak ya. Berarti ada Tuhan yang pernah lahir dan ada Tuhan yang pernah mati. Narasinya kan kayak begitu Pak ya. Ya, tapi maksudnya gini Bang. Gimana? Tuhan itu kan cuma dalam kalimat kata ya, tapi secara jasadnya. Lu enggak Pak, ini badannya. kayak gini Pak. Gua coba tanya nih. Ini Benar, bukan apa- alegoris ya? Saya enggak saya ngerti, bukan alegori, bukan kayak Iya, berarti kan perumpamaan. harfiah kan gitu. Ini loh, gini, Bang. Ada prosesi Tuhan lahir. Iya. Gua nggak bahas masalah itunya, masalah kayak apa ya liturginya untuk memperingati tentang kayak Paskah atau apa enggak. Yang saya tekankan di sini ada satu fenomena, ada Tuhan yang pernah lahir dan ada Tuhan yang pernah mati kan gitu. Saya ngambil poinnya di sini gitu. Nah, sekarang aku kembali bertanya kepada Pak Franky, kita pakai logika ya.
Tuhan di dalam perspektif Pak Franky itu seperti apa? Apakah dia sebagai sang pencipta atau yang seperti apa? Iya, betul. Bahwa saya menyamakan persepsi Bang Valen Mhm, bahwa Tuhan itu maha segalanya. mhm. Tuhan itu tidak bisa mati, dia tetap kekal abadi sampai selama-lamanya kan, begitu. Tuhan Ya, bukan tukang sulap, kan gitu. Dia mhm. bisa berbuat apa aja, kayak teh celup naik turun atau dia Iya, mau tapi kan tadi Pak Franky mengimani kalau Tuhan itu pernah mati, dan ketika aku ngajukan premis lagi bahwa Pak Franky bilang Tuhan nggak pernah mati. No, yang benar yang mana ini? Perspektif gini, logika ataukah? gini. Ini kalau kalau kita bermain di logika, makanya tadi kan saya Hmm. gambarkan bahwa ini adalah saking deklarasi adalah satu kesemangatan, pernyataan dia kayak orangnya I'm very excited. Jadi ada satu semangat yang luar biasa. Jadi dia Hmm. menyatakan bahwa kamu kenangkan dia istilahnya kematian Tuhan, dialah Tuhan gitu loh, yang telah mati Iya bagi Pak, kita. saya paham. Yesus itu Tapi Tuhan. Yesus itu kan dalam Tuhan Pak. perkataan ini merujuk Mm-mm. kepada tubuh Yesus itu sendiri gitu loh. Makanya di sini kamu makan roti ini dan minum cawan ini Iya, memberikan artinya kan tetap saja Pak, harafianya Yesus ini itu meninggal. Yesus yang adalah Tuhan itu kan juga ya, mati juga kan gitu Pak. ya Artinya dia kalau ada prosesi kelahiran tentang Tuhan, berarti ada prosesi kematian tentang Tuhan. Nah, secara logika basic kita sebagai manusia Pak ya, kalau kita berbicara tentang Tuhan, artinya apa ya? Tuhan itu sang pencipta gitu. Terus bagaimana logika kita bisa masuk secara rasional, andai kata dan sudah terjadi bahwa Tuhan pernah mati? Itu yang mengatur alam semesta siapa kalau Tuhan itu pernah mati dalam 3 hari lagi? Coba bisa jelaskan Pak Franky secara rasional biar saya nyambung gitu loh. Kan Tuhan ini sang ya, pencipta. Nah kalau Tuhan sang pencipta mati dalam 3 hari, apa yang terjadi kan gitu? iya ada makanya tadi saya bilang Tuhan Hmm. sesungguhnya kan tidak mati kalau kita berpikir secara logika ya, Iya, rasional. benar. Kan begitu. Iya. Tapi kan di dalam ayat tersebut kita coba ngambil secara keseluruhan. Nah, dengan Mhm. peristiwa-peristiwa itu dan ada yang menulis istilahnya. Bapak Hmm. Rasul Paulus dia menulis pernyataannya tadi. Hmm. Hmm. Ya kalau misalnya kita menyalahkan Paulus ya misalnya kalau misalnya kita secara logika ya, wah Paulus ini bilang Tuhan kok mati kan gitu. Kalau kita ngambil cuma satu kematian Hmm. Tuhan kan gitu. Tuhan mati kayak Hmm. gitu. Berarti pasti kita menyalahkan si Paulus. Tapi ini adalah satu kenangan, memori, Bu. Jadi Nggak ada Pak yang dengan nyalain Paulus, nggak ada di sini Pak. ya, Kita karena bernarasi. kita berbicara Hmm. secara saya mengikuti apa yang pemikiran Pak Valen gitu. Jadi Bukan istilahnya pemikiran saya, maaf, bukan pemikiran saya. Saya baca dari 1 Korintus 11 ayat 26 bahwa di situ ada narasi tentang kematian Tuhan gitu loh Pak. iya betul, betul bahwa itu makanya kan disematkan, maksudnya kematian Tuhan. Dia menyebut Hmm. betapa apa istilahnya ya, apresiasi dia sebagai orang yang menerima pemulihan, kesembuhan, dia dari penjahat Hmm. menjadi orang Paulus menjadi Hmm. Paulus. Nah, itulah yang membuat dia menyatakan menulis suatu surat bahwa Hmm. Tuhan yang kamu siksa itu dia mati untuk kita gitu. Iya, arti kan ya Memang sama dalam aja Pak. Iya, dalam perkataan ini kalau saya mengikuti secara Hmm. nalar, kalau Tuhan mati berarti itu memang benar mati gitu. Tapi Hmm. dengan kematian Tuhan, jadi ada suatu pernyataan yang saking semangatnya dia gitu Ah, loh. iya iya Kayak Pak. Hmm. hiperbola Berarti dia oke. menginginkan Oke, keagungan. kita clear di sini Pak. Kalau 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 Iya. kalau kita pikir dia mengagungkan satu Iya penghayatan iya. yang luar biasa kayak gitu. Iya, Jadi kita clear di kalau sini Pak. Kita ya clear. Kita setuju di sini. Gua setuju. Tuhan pernah lahir, Tuhan pernah mati, dan Pak Franky mengimani dan itu dipakai sebagai simbolis juga setelah dia naik ke sorga kan gitu. Nah sekarang kalau Tuhan itu pernah mati dan dia adalah Yesus, kan ada Tuhan nih yang udah naik ke sorga kan gitu.
ketika Yesus di sorga juga ada satu narasi, dia punya Bapa kan gitu. Apakah Tuhan dengan Bapa ini sama, Pak Franky? Bapa itu adalah satu panggilan ya, keakraban, panggilan yang sangat istimewa, kedekatan seorang anak dan bapa. Kalau misalnya kan istilahnya bapa itu adalah representatif, bukan representatif. Berarti bapa adalah Allah itu sendiri. Jadi ini setara dia kayak gitu. Sebentar, saya Panggilan potong biar nggak bingung lagi. Bapa itu Allah Bukan atau enggak gini? gini lah. Ada bapak itu beda dengan bapak ya. Oh, baru tahu saya Bapak soalnya. dan Bapak sama bapak Iya kan? beda ya. Beda di Beda. akhiran. Ada akhirannya, yang satu nggak pakai K, yang satu dicek ya. Enggak, gini coba dicek ya. Allah Bapa ada satu bunyi. Iya, iya. Jadi Bapa ada bapak. Allah bapak di surga enggak ada bapak. Bapak. Saya bilang, Pak, sekarang gini, Pak, bapak sama bapak bedanya apa sih? Kalau gua ngomong ya, bapak itu kan kalau bapak nih, bapak nggak pakai huruf K, yang satunya bapak pakai huruf K, sama aja lah, Pak. Sama aja itu, Iya, Pak. tapi Bapa ini kan mengidentik dengan Tuhan itu sendiri, Allah Bapa. Ya. Aku masuk. Brother Frankie, ada emang orang Indonesia manggil ayahnya itu bapak tuh ada ya? Bapak saya, ada nggak ya? Coba lihat dalam Orang Banyumas. Lah priben ke bapake arep maring ngendi? Ya itu. Bapak. Oh, bedanya sama orang apa Kepriwe. doang berarti? Kepriwe. Coba cek di kamus bahasa Indonesia kan bapak dan ibu. Coba tulis secara formal bahasa Indonesia. Iya, maksudnya penambahan K itu tidak merubah suara gitu kan, tetap bapak aja. Bapak dalam arti di sini Nah, adalah pengertiannya yang berbeda kalau gitu. Coba pengertiannya. makanya kan belum ini jelas. Bapak itu setara dengan Allah itu sendiri. Gitu. Itu kira-kira, Bang. Oke, Bapak dan Allah setara. Yesus dengan Allah setara nggak? Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut. Jazakallah Terima kasih khair, ya. tembus 2200. Pak Franky, sebentar ya. Ini ada yang lebih hebat dari Anda. Maaf saya. Ini ada Wanes ini. Bentar. Ada Andre NST ini siapa ya? Coba. Ini Andre Nota apa siapa ya? Lanjut dulu Pak Franky. Sampai mana tadi kita? Bapak Yesus sama Bapak Ke. Oh, bukan. Kan Yesus itu kalau Bapak setara dengan Allah, Yesus setara nggak dengan Allah? Kalau Yesus itu kan sungguh Allah itu sendiri. Kalau dalam pemahaman kekristenan, konsep ketuhanan ya. Boleh. Gitu. Jadi Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Tuhan. Dan itu sama. Oh, Bapak Tuhan nggak? Begitu, ya kan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Berarti mereka adalah pribadinya mereka yang beda cuma satu mereka gitu ya. Pribadinya Oke. aja. Tidak pribadi tapi mereka satu. Suaranya Pak Franky itu Pak Franky bukan? Iya, kalau suara saya ya suara saya. Oke. Kalau firman Allah berarti Allah bukan? Benar, kalau firman Allah ya Allah itu sendiri. Cakep. Berarti Allah itu nama Pak Franky. Iya, kan. Jadi Iya atau tidak bukan? Iya, kalau firman itu kan adalah satu perkataan kan, firman kan begitu. Rokok lu, Len. Mar. Apa? Reporter. Tenang aja. Ini akun anti report ini. Oh gitu. Berserah kepada Allah kan gitu. Oh iya begitu jadi karena gini suara manusia bukan?
Kalau saya yang bersuara kan tidak menghilangkan diri saya sebagai misalnya suara saya yang tertawa. Berarti saya sendiri Frankie kan tetap Frankie. Bukan saya, manusia. Suara manusia manusia bukan. Ya, pasti ya kalau suara manusia ya manusia, Bang. Berarti suara manusia punya kuping dan hidung. Oh iya, kalau misalnya bicara tentang konsep kemanusiaan ya pasti dia akan larinya ke situ, Bang. Oke, coba silakan dibuktikan suaranya manusia ada hidungnya. Lucu, Bang. Pertanyaan bikin saya nggak bisa jawab jadinya. Nah, itu dia posisinya. Maka dari itu, kalau misalnya firman Allah itu adalah Allah itu sendiri secara konsep kekristenan, maka Allah itu nama. Mhm. Gitu. Ya, tapi karena berdasarkan di Alkitab yang berbicara tentang itu bahwa itu kan Yohanes sendiri tulis firman turun. Iya. Ya, Tapi sepakat ya Pak Franky ya bahwa Allah itu nama ya. Allah itu nama maksudnya dalam arti apa? Ya, nama dari Sang Maha Pencipta itu Allah gitu loh. Kalau itu kan di bahasa Arabnya yang diterjemahkan ke bahasa Bukan, Indonesia. di bahasa Biblosnya, di bahasa kitab sucinya Pak Franky. Itu kalau Allah dalam Bible yang kita kutip sekarang bisa Yahweh, Yosua, Yosua, atau Yahweh, Yahweh atau Yosua? Yehova. Yehova. Yehova, Yahweh, Yosua. Siap. Yesus bukan ya? Bukan, artinya kalau karena kita tadi bicara tentang Allah. Kalau Yesus itu kan ada bahasa ini kan ada perbedaan setiap negara memberikan penamaan. Kayaknya gini deh, Pak Franky kayaknya mulai kebingungan deh. Gini loh, maksud aku begini. Kan kalau misalnya suaranya Pak Franky itu Pak Franky. Tapi kalau misalnya suara manusia kan bukan manusia. Kan gitu tadi yang kita sepakati. Iya, kenapa harus bertanya tentang suara kayak gitu? Nah, karena begini, karena konsep kekristenan ketika menyatakan firman Allah adalah Allah, maka Allah di sini itu nama. Salah pemahaman itu. Firman Waduh, kok bisa salah? Kayaknya salah terus aku gini. Gini loh Bang. Coba. Yang kita paham itu kan artinya ya, coba kita lihat di Yohanes. Ya kalau begitu firman Allah bukan Allah kalau kayak gitu. Tapi kan tetap dia yang berkata tidak menghilangkan jati dirinya. Iya, kenapa? Iya, coba kenapa kalau begitu suara manusia ya manusia, suara kambing ya kambing berarti. Iya kan tetap dia. Ya silakan ditunjukkan suara kambing ada tanduknya. Iya kan tetap dia yang berbicara kayak Bapak sekarang bicara sama saya. Itu kan perkataan dari Bapak kan? Iya, cuma perkataan gua Bapak bukan. Iya perkataanmu, misalnya Bapak namanya siapa nih? Slamet. Nah, namanya aku siapa? Slamet. Oke, namanya Slamet ya. Nah, suaranya Slamet bukan? Ya kan tetap suaranya Slamet. Nah, kalau begitu suaranya Allah ya punyanya Allah. Allah ini nama sama seperti Selamat. Selamat itu nama gitu loh. Iya, kenapa harus di apa namanya istilahnya harus diputar-putar di situ? Supaya gitu. tahu gitu bahwa iya karena gini, yang namanya Tuhan ada 3 pribadi kan gitu. Nah, di sini kita miskonsepsi dari kekristenan ya. Tuhan punya 3 pribadi. Di dalam Tuhan itu ada 3 pribadi. Nah, namanya Tuhan yang kata Kristen punya 3 pribadi ini siapa gitu? Nah, kalau nama Tuhan yang tadi dikatakan bahwa ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, itu sama gitu loh maksudnya dalam konsep kekristenan. Kenapa enggak Yesus Bapa, Yesus Putra, dan Yesus Roh Kudus? Kenapa enggak begitu? Itu kan sudah diputuskan dalam hasil konsili. Oke, kenapa keputusannya begitu? Ya karena itu setelah diuji, misalnya dianalisa dengan sejarah, fakta dan sebagainya.
dalam kisah tentang Yesus itu sendiri, terus Mhm. apa yang menjadi uh, yang membuat dia itu bisa dijadikan Allah dan sebagainya. Ya itu semua itu ada suatu konferensi atau suatu muktamar yang besar untuk memutuskan itu, dan itu bapak-bapak gereja yang menulis semua dengan berbagai macam cara. Jadi kalau misalnya saya membantah itu pun kita harus cari tahu. Kita bisa membantah, Heeh. tapi berdasarkan apa dulu kita Oke, melihat. Iya, Pak Franky mengimani Tritunggal. Ya, kalau Tritunggal itu dalam kekristenan pasti ya namanya Tritunggal. Oke, kalau begitu kan berarti ada 3 pribadi di dalam satu, kan gitu ya? Mereka punya kepribadian 3 pribadi, betul. Iya, Tapi satu, oke. Tapi satu ini namanya siapa? Nah, satu itu dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, iya, namanya Tuhan siapa? Ya tadi kan kita udah bahas Tuhan itu siapa. Iya, iya, namanya siapa? Ayo coba kita ulang lagi, karena kan kita udah bahas, udah inget dong berarti. Ya, ya saya paham Anda akan mengatakan berarti Yesus itu bukan Tuhan kan Bukan, gitu. bukan, enggak, kita nama Tuhan. Aku lebih ke sana. Ya Tuhan, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bener baru. Nama Tuhannya Allah gitu. Sip. Ya, karena Allah itu kan dari bahasa Arab yang apa Nah, namanya, toleransi dari umat Kristen. Itu kan toleransi ya. Jadi dia mengambil kata Allah itu kan dari sana ya, dimasukkan dalam Bible. nah gitu. Jadi kalau dalam kekristenan Indonesia, nama Tuhan itu Allah, Allahnya punya 3 pribadi. Nama pribadinya siapa aja? Bapa, Putra, Roh Kudus. Gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Kalau konsep Cakep, kekristenan, wah, seneng banget aku. Ini baru kekristenan yang menyadari. Nah, di sini baru kita sama bahwa nama Sang Maha Pencipta itu Allah. Itu yang betul. Thank you. Sip. ya sama aja gini Bang, sama aja penyebutan itu kan bahasa. Bahasa itu kan mempunyai pengertian. Baik itu bahasa Arab, Yunani, Ibrani, atau Italia atau apapun itu bahasa Spanyol. Dalam penyebutan Allah atau Tuhan kan itu adalah satu keagungan. Jadi kalau misalnya Abang menyamakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus sama dengan Allah itu, yaitu konsep keislaman itu saya juga mengakui bahwa itu penyebutan Allahnya ya seperti itu. Kita nggak bisa membantah. Dan saya Alhamdulillah. Nggak bisa dibantah kan itu ya? oh iya, karena gini Bang, kalau saya mau bantah, karena saya tidak punya otoritas apapun, Tuhan yang Cakep. punya otoritas. Bagus. Kalau misalnya kalau saya tidak mau bantah, karena Anda adalah manusia juga, saya pun manusia, kita sama punya hidung, kita punya sama mulut. Kebenaran itu kan dari cara kita memandang iman kita dengan fakta-fakta, kita tidak bisa memaksa konsep keislaman itu menyetarakan dengan kekristenan. Di sini ya, kalau saya memaksa, di situ kontradiksi. Kita tidak akan berakhir. Akhirnya terjadi namanya hujat menghujat. Betul. Nah, dari tadi ada yang pada saat Ustadz Saksugi datang membuat satu reklame promosi untuk membantu reklamasi, masjid, bikin daratan dong. reklame atau promosi untuk membantu masjid. Nah, ada yang menghujat, dan teman-teman Kristen menghujat, itu tidak boleh karena apa yang dilakukan itu benar. Yesus mengajarkan kita untuk berbuat baik. Betul. Kalau keselamatan itu Yesus hanya adalah kunci gitu dia, tapi dia mengajarkan tidak menghilangkan Tauratnya. Maksudnya menggenapi Taurat bahwa kita tetap
kita jalankan hukum itu. Tapi kalau kita tidak jalan ya tidak selamat juga. Bukan berarti serta-merta kita selamat, percaya langsung kita selamat masuk surga. Bagus, bagus. Nah ini baru ya, setelah kita mengetahui bahwa Allah itu adalah nama Tuhan semesta alam, baik bagi Islam maupun Kristen. Sekarang kita masuk ke apa tadi? Ya tidak apa tadi? Bukan serta-merta masuk surga gitu. Ketika percaya Yesus Tuhan gitu ya. Iya, kalau saya menyesuaikan aja dengan apa yang Abang bicara. Kan saya tidak bisa membantah bahwa apa yang dinamakan oleh abang-abang di Muslim, Allah itu adalah Tuhan. Saya tidak bisa bantah gitu, karena kita berada di Indonesia. Bukan, Nah, lebih dari itu. Allah itu nama Tuhan. ya menurut Abang Allah itu adalah Tuhan, ya benar. Bukan. Nama Tuhan lebih lengkap dari itu. Misalnya ada presiden, nama presidennya siapa? Jokowi, kayak gitu loh. Nah, ini ada Tuhan yang benar nih. Nama Tuhan yang benar itu siapa? Allah. Ah, itu. Oh, Itulah gitu. ya itu kan masing-masing punya pemahamannya, persepsi sendiri-sendiri. Karena doktrin dengan itu tidak bisa kita samakan gitu. Bukan, Kan kalau doktrin mengenai penjelasan sifat ketuhanan